Ini adalah cerita tentang pemuda kampung ini mendadak kaya raya setelah menemukan burung elang bertanduk satu di dalam hutan. Di sebuah kampung terpencil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, berusia 19 tahun. Raka dikenal sebagai pemuda pekerja keras, meskipun keluarganya hidup pas-pasan. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, dan ayahnya telah lama meninggal saat Raka masih kecil. Setiap hari, Raka membantu ibunya dengan menanam padi di sawah, memancing di sungai kecil, atau mengumpulkan kayu bakar dari hutan. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, namun Raka selalu tersenyum. Ia punya mimpi sederhana, suatu hari ingin bisa mengobati ibunya dengan uang yang cukup, membeli peralatan pertanian baru, dan bisa membangun rumah yang layak. Namun, mimpi itu terasa jauh, karena hasil sawah dan tangkapannya di sungai selalu pas-pasan. Suatu pagi, setelah hujan deras semalam, Raka memutuskan masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar yang masih basah agar cepat kering. Hutan itu lebat, gelap, dan jarang dikunjungi orang karena banyak cerita mistis dari para tetua kampung. Orang-orang sering bilang ada makhluk aneh dan suara-suara ganjil di malam hari, sehingga sebagian besar warga takut masuk jauh ke dalam. Tapi Raka tidak takut. Ia percaya bahwa hutan adalah tempat hidup bagi banyak makhluk dan rahasia alam, dan ia selalu menghormati semua yang ada di dalamnya. Raka berjalan perlahan di antara pepohonan tinggi, ranting-ranting basah patah di bawah kakinya. Ia mendengar burung-burung kecil berkicau riang, serangga berdengung, dan suara sungai yang deras di kejauhan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di atas dahan tinggi, seekor elang besar dengan satu tanduk menonjol di kepalanya sedang menatapnya. Raka terperangah. Ia belum pernah melihat burung seperti itu seumur hidupnya. Bulunya berwarna hitam keemasan, sayapnya lebar, dan tanduk di dahinya berkilau seperti emas di bawah cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Burung itu tampak menakutkan sekaligus mempesona. Raka mencoba mundur pelan, tapi tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering yang patah. Burung elang itu terbang rendah, hinggap di dekatnya. Raka menahan napas. Elang itu menatapnya dengan mata tajam berwarna kuning, seakan mengerti dan menilai niat Raka. Kemudian terjadi sesuatu yang tak disangka. Elang itu menundukkan kepala, seolah memohon pertolongan. Raka memperhatikan kaki elang itu, ada jerat besi yang melingkar di salah satu cakarnya. Darah sedikit mengalir. Raka ragu sejenak, tapi naluri baiknya muncul. Ia perlahan mendekat, membersihkan ranting dan daun yang menghalangi, lalu mencoba melepaskan jerat itu. Elang itu menggeram pelan, tapi tidak melawan. Raka bekerja hati-hati, jarinya terluka sedikit terkena kawat tajam, tapi ia tidak peduli. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, jerat itu lepas. Elang itu mengibaskan sayapnya dan terdengar suara "hahaha" yang menakjubkan. Kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Elang itu menatap Raka sejenak, lalu berbicara. "Terima kasih, manusia baik. Karena kebaikanmu, aku akan memberimu hadiah." Suara elang terdengar di kepala Raka, jelas namun lembut. Raka terkejut, pikirannya berputar. "Apakah aku bermimpi?" pikirnya. Elang bertanduk itu kemudian turun, mengibaskan sayapnya, dan sebuah benda kecil jatuh dari paruhnya ke tangan Raka. Sebuah bulu keemasan yang berkilau luar biasa. "Ini bukan bulu biasa. Pegang dan percayalah. Dunia akan berubah untukmu, tapi ingat, gunakan dengan hati dan niat baik," kata elang itu sebelum terbang tinggi ke langit dan menghilang di balik awan tebal. Raka berdiri terpana, menatap bulu itu di tangannya. Hatinya campur aduk antara takut, kagum,
dan penasaran. Ia merasakan energi hangat mengalir dari bulu itu hingga ke seluruh tubuhnya. Ia berlari pulang ke kampung, tidak sabar ingin menunjukkan kepada ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya sedang menyiangi padi di halaman. Raka mendekat dan memperlihatkan bulu itu. Ibunya terkejut. "Raka, dari mana ini?" tanyanya sambil menyentuh bulu keemasan itu. Aku menolong seekor elang, Ibu. Dan ini, ia memberiku ini," kata Raka terbata-bata. Malam itu, Raka tidur dengan bulu di sampingnya. Ia merasa damai, tetapi juga penuh pertanyaan. Apa maksud elang itu? Apa hadiah yang dimaksud? Tanpa ia sadari, hidup Raka akan berubah selamanya. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Padi di sawah Raka tumbuh subur dan lebih cepat matang. Ikan di sungai dekat rumahnya melimpah. Bahkan saat Raka menjual hasil tangkapan dan hasil panen, uang yang didapat tidak pernah cukup dipegang, selalu bertambah tanpa jelas dari mana. Raka dan ibunya mulai sadar, mereka sedang diberkahi sesuatu yang luar biasa. Namun, Raka juga tahu, kebaikan yang ia lakukan di hutan membawa tanggung jawab besar. Bulan-bulan berikutnya akan menguji niat, kesabaran, dan ketulusan Raka, karena hadiah dari burung elang bertanduk satu itu bukan sekadar harta, tetapi juga ujian hati manusia. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan elang bertanduk satu, kehidupan Raka mulai berubah secara perlahan, namun jelas terasa. Bulunya yang ia simpan di dalam kotak kayu kecil di rumah selalu ia tatap setiap pagi sebelum pergi ke sawah. Ada rasa hangat yang mengalir dari bulu itu, seolah memberi energi tak terlihat yang membuat tubuh dan pikirannya lebih segar. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti kampung Sukamaju, udara masih dingin, dan suara ayam jantan mulai bersahut-sahutan. Ia berjalan ke sawah sambil membawa sabit dan ember, seperti biasanya. Namun, sesuatu berbeda. Di sawah, padi yang ia tanam beberapa bulan lalu tumbuh lebih tinggi, lebih lebat, dan bulirnya berisi penuh. Raka menyentuh batang padi itu dengan takjub. Ia merasakan energi yang hangat, seakan tanaman itu hidup dan berterima kasih padanya. "Ibu, lihat ini. Padi kita, luar biasa suburnya," seru Raka sambil berlari pulang. Ibunya, yang sedang menjemur hasil panen sebelumnya di halaman rumah, menoleh. Mata wanita itu membelalak ketika melihat padi yang ditunjukkan Raka. "Astaga, Raka, ini mustahil. Bulirnya besar, sehat, dan tidak ada satupun yang busuk." Ibunya meneteskan air mata bahagia. Selama bertahun-tahun, mereka selalu berjuang melawan hasil panen yang buruk karena cuaca dan hama. Tapi sekarang, seakan alam sendiri mendukung mereka. Hari demi hari, keajaiban semakin nyata. Saat Raka memancing di sungai, jaringnya selalu penuh dengan ikan, bahkan ikan besar yang biasanya sulit ditangkap. Saat Raka menjual hasil panen dan tangkapan ikan di pasar kampung, pedagang dan tetangga mulai memperhatikan. Mereka heran bagaimana keluarga miskin seperti Raka tiba-tiba memiliki hasil panen melimpah dan ikan yang melimpah setiap minggu. Tetapi, Raka tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan diri. Ia selalu berkata pada ibunya, "Ini semua karena elang, Bu. Aku hanya menolongnya." Suatu sore, saat Raka sedang menjemur hasil panen di halaman rumah, tetangga datang. Mereka adalah orang-orang yang selama ini meremehkan Raka karena keluarganya miskin. Kali ini, mereka mendekat dengan wajah penasaran dan penuh iri. "Raka, bagaimana bisa sawahmu begitu subur?" tanya Pak Jaya, seorang petani kaya yang selama ini sombong.
Kami semua berusaha, tapi padi kami tetap biasa saja. Raka tersenyum tipis. Aku juga tidak tahu pasti, Pak. Mungkin karena aku selalu merawatnya dengan hati, jawabnya hati-hati. Ia tidak ingin menyebutkan bulu keemasan atau elang bertanduk satu, karena ia merasa itu adalah rahasia suci yang harus dijaga. Seiring waktu, berita tentang keajaiban Raka menyebar ke kampung-kampung tetangga. Orang-orang mulai penasaran, dan beberapa bahkan mencoba mengikuti cara Raka merawat sawahnya, tapi tidak ada yang berhasil. Hanya Raka yang bisa. Hal ini membuat beberapa orang iri dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Sementara itu, di dalam hatinya, Raka merasa campur aduk. Ia senang dengan perubahan ini, namun juga cemas. Ia tahu keajaiban itu datang dari burung elang bertanduk satu, dan ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang tiba-tiba ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membalas kebaikan dan menjaga keharmonisan alam. Suatu malam, Raka bermimpi bertemu elang bertanduk satu itu lagi. Dalam mimpi, elang itu tampak lebih besar, dengan sayap yang membentang luas. Suara elang terdengar lembut namun tegas. Raka, kamu telah menunjukkan hati yang baik. Keajaiban ini nyata karena kebaikanmu. Tapi ingat, kekayaan bukan hanya uang atau harta. Itu adalah ujian hati. Gunakanlah dengan bijak, jangan sampai keserakahan atau iri menghancurkan segalanya. Raka terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar. Ia merasa bahwa mimpinya bukan sekadar mimpi biasa, melainkan pesan penting. Ia mulai berpikir lebih jauh tentang kehidupan, tentang orang-orang yang membutuhkannya, dan tentang ibunya yang sakit-sakitan. Ia memutuskan untuk menggunakan keajaiban ini untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Keesokan harinya, Raka pergi ke pasar dengan hasil panen yang melimpah. Ia mulai membagikan sebagian kecil kepada tetangga yang kesulitan. Orang-orang awalnya terkejut, tapi lama-lama mereka tersenyum dan berterima kasih. Raka merasa bahagia bukan hanya karena uang yang didapat, tapi karena bisa membantu orang lain. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa orang kaya di kampung mulai merasa iri. Mereka merencanakan berbagai cara untuk mencari tahu rahasia Raka, bahkan ada yang berpikir untuk mengambil bulu keemasan itu. Raka belum menyadari bahwa tantangan terbesar belum datang, bahaya yang muncul dari keserakahan manusia. Di tengah semua perubahan ini, Raka tetap pergi ke hutan. Ia ingin mencari elang bertanduk satu lagi, untuk berterima kasih dan memastikan bahwa keajaiban yang datang bukan sekadar kebetulan. Hutan tetap lebat dan sunyi, namun Raka merasa nyaman di dalamnya. Ia selalu menghormati setiap makhluk yang ditemuinya, mulai dari burung kecil hingga monyet dan rusa yang kadang melintas. Di balik pepohonan, Raka menemukan jejak kaki besar dan beberapa bulu yang berserakan. Ia menyadari bahwa elang itu mungkin mengawasinya. Rasa kagum dan hormat muncul dalam hati Raka. Ia mulai memahami bahwa burung itu bukan sekadar pemberi kekayaan, tapi juga guru kehidupan, mengajarkan tentang kebaikan, tanggung jawab, dan harmoni dengan alam. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raka menemukan elang bertanduk satu di hutan. Kehidupan Raka dan ibunya berubah drastis. Sawah mereka selalu subur, sungai di sekitar rumahnya selalu melimpah ikan, dan setiap hasil panen maupun tangkapan dijual selalu menghasilkan uang yang melimpah tanpa jelas dari mana asalnya. Kabar tentang keajaiban Raka mulai menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang awalnya kagum, tapi perlahan muncul rasa iri. Beberapa tetangga kaya mulai curiga dan menatap Raka dengan mata penuh prasangka.
Mereka merasa bahwa seorang pemuda miskin seharusnya tidak memiliki hasil yang begitu melimpah. Pak Jaya, seorang petani kaya yang selama ini sombong, mulai merencanakan sesuatu. Ia memanggil beberapa tetangga dan berbisik, "Kalian lihat sendiri. Raka ini anak miskin, tapi padi dan ikan yang ia miliki lebih banyak dari kita. Aku tidak percaya ini hanya karena kerja kerasnya. Pasti ada sesuatu yang aneh." Mereka semua sepakat untuk mencari tahu rahasia Raka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang dimiliki Raka bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah karomah dari elang bertanduk satu, makhluk langka yang menjaga alam dan memberi hadiah kepada manusia yang tulus hati. Suatu malam, Raka sedang duduk di depan rumahnya, menatap bulu keemasan yang masih ia simpan di kotak kayu. Ibunya tidur lelap setelah minum obat yang diresepkan dokter desa. Raka merasa damai, tapi juga cemas. Ia mulai menyadari bahwa hadiah yang diterimanya bukan tanpa risiko. Ia mulai merasakan bisikan halus di pikirannya, seakan elang bertanduk satu itu menasihatinya secara diam-diam. "Raka, hati-hati. Tidak semua manusia memiliki niat baik. Ada yang akan mencoba mengambil apa yang bukan miliknya." Suara halus itu terdengar di kepalanya. Keesokan harinya, Raka pergi ke sawah lebih awal. Saat ia bekerja, ia melihat beberapa tetangga mengintip dari balik pagar, mencoba mengamati setiap gerakannya. Mereka tampak waspada, penuh rasa iri, dan beberapa bahkan membawa alat untuk memata-matai. Raka merasa ada yang aneh. Ia menatap sekeliling, dan tiba-tiba seekor burung kecil yang sering hinggap di pagar rumahnya terbang melintas. Burung itu tampak memberi peringatan. Raka tersenyum. "Aku tahu, kalian sedang mengintai," gumamnya pelan. Tidak lama kemudian, Pak Jaya mendekat dengan nada menyindir. "Raka, bisakah kau beritahu kami rahasia sawahmu? Semua orang ingin tahu. Jangan pikir kami tidak memperhatikan." Raka tetap tenang. "Pak Jaya, semua ini karena alam dan kerja keras. Aku hanya menanam dengan hati. Tidak ada rahasia lain," jawab Raka, mencoba menenangkan situasi. Pak Jaya tidak percaya. Ia berjanji dalam hati untuk mencari cara agar bisa mengambil apa yang dimiliki Raka. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya diamati oleh alam. Pohon-pohon di sekitar sawah Raka bergoyang seakan memperingatkan, dan angin membawa suara gemerisik yang membuat Pak Jaya merasa ngeri. Di malam hari, saat Raka kembali ke rumah, ia mendengar suara samar dari hutan. Suara itu seperti suara elang yang memanggilnya. Tanpa ragu, Raka mengikuti suara itu ke dalam hutan. Pepohonan tinggi dan bayangan gelap tidak membuatnya takut. Ia tahu, elang bertanduk satu mungkin ingin memberinya petunjuk. Tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, Raka melihat elang itu hinggap di batu besar, matanya menatap tajam ke arah Raka. "Raka, waktumu untuk belajar lebih banyak tentang tanggung jawab telah tiba," kata elang itu. Raka terkejut, tapi mendengar kata-kata itu membuatnya bersemangat. "Apa maksudnya, Tuan Elang?" tanyanya. Elang bertanduk satu itu mengibaskan sayapnya. "Kamu akan menghadapi manusia yang serakah dan iri. Mereka ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Namun, mereka tidak akan berhasil jika hatimu tetap tulus. Ingat, kekayaan bukan hanya uang, tapi juga ilmu, kebijaksanaan, dan kesabaran." Raka merasakan energi hangat mengalir dari bulu keemasan yang ia bawa. Ia sadar bahwa hadiah ini bukan sekadar kekayaan materi, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi ujian moral. Ia bertekad untuk melindungi apa yang ia miliki dan tetap rendah hati. Beberapa hari kemudian,
situasi di kampung mulai memanas. Pak Jaya dan beberapa tetangga mencoba masuk ke sawah Raka pada malam hari. Namun, ketika mereka melangkah, ranting dan akar pohon tiba-tiba bergerak seolah menahan mereka. Seekor ular besar muncul dari semak, membuat mereka ketakutan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Pak Jaya menceritakan kejadian itu kepada warga lain, tapi mereka semua bingung dan takut. Mereka mulai percaya bahwa Raka memiliki pelindung dari alam. Raka sendiri tidak muncul di tengah-tengah warga. Ia hanya tersenyum pelan dan menatap sawahnya dari kejauhan. Dalam hati Raka, ia tahu ujian ini baru permulaan. Dunia manusia penuh dengan iri, dengki, dan keserakahan. Ia harus belajar menggunakan kekuatannya dengan bijak, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kebaikan kampung dan orang-orang yang membutuhkan. Di malam hari, Raka kembali ke hutan, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah berubah total sejak ia menolong elang bertanduk satu itu. Ia tidak lagi pemuda miskin yang hanya berpikir untuk bertahan hidup. Kini, ia memiliki tanggung jawab besar, menjaga hadiah yang diberikan alam, menghadapi manusia serakah, dan belajar menguasai karomah yang ada padanya. Hutan terasa lebih hidup malam itu. Angin berbisik, daun-daun bergetar lembut, dan suara sungai terdengar menenangkan. Raka tahu, di balik semua keajaiban, ada pelajaran yang harus ia pelajari. Kekayaan sejati bukan hanya harta benda, tapi hati yang tulus, keberanian menghadapi ujian, dan kebijaksanaan untuk menolong sesama. Beberapa bulan berlalu sejak keajaiban Raka mulai terlihat. Hasil panen dan tangkapan ikan yang berlimpah membuat keluarganya hidup berkecukupan. Ibunya kini bisa berobat dengan tenang, dan Raka merasa hatinya bahagia karena bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di kampung Sukamaju, rasa iri hati dari beberapa tetangga yang kaya mulai memuncak. Mereka merasa bahwa seorang pemuda miskin, yang selama ini dianggap lemah dan tak berarti, kini mendadak memiliki kekayaan yang jauh melampaui mereka. Pak Jaya, yang selama ini selalu sombong, memimpin beberapa tetangga untuk mencari tahu rahasia Raka. Suatu malam, mereka merencanakan untuk menyelinap ke sawah Raka. Mereka membawa berbagai alat untuk mengintai, berharap bisa menemukan sesuatu yang tidak wajar. Namun, ketika mereka melangkah masuk ke sawah, sebuah kejadian aneh terjadi. Pohon-pohon di pinggir sawah bergerak seakan menahan mereka. Akar-akar muncul dari tanah, menghalangi langkah mereka, dan sebuah angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Pak Jaya terkejut dan hampir terjatuh. Apa-apaan ini? Ini sawah atau hutan berhantu, gumamnya sambil gemetar. Tetangga lainnya ikut panik. Saat mereka mencoba lari, muncul bayangan besar dari atas pohon, seekor elang bertanduk satu. Burung itu menatap tajam ke arah mereka, matanya bersinar kuning keemasan. Jangan coba-coba menyakiti atau mencuri milik Raka, terdengar suara berat namun jelas di kepala mereka. Mereka terperangah. Tidak seorang pun berbicara, semua hanya bisa menatap elang itu dengan rasa takut dan takjub. Keesokan harinya, Pak Jaya dan tetangga lain menceritakan pengalaman mereka kepada warga kampung. Semua orang terdiam. Cerita tentang burung elang bertanduk satu yang melindungi sawah Raka mulai menyebar. Beberapa orang yang awalnya iri kini mulai merasa takut, sementara yang lain merasa kagum. Namun, bagi Raka, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Di rumah, Raka duduk memandang bulu keemasan yang selalu ia bawa. Ia merasakan energi hangat mengalir dari bulu itu ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, karomah yang diberikan elang bukan hanya untuk kekayaan materi,
tapi juga untuk melindungi dan menguji hati manusia. Raka mengingat kata-kata Elang. Kamu akan menghadapi manusia yang serakah dan iri. Mereka ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Tetaplah tulus, Raka. Hanya hati yang baik yang akan dilindungi alam. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menghadapi ujian yang lebih nyata. Tetangga-tetangga yang iri mulai menyebarkan gosip, menuduh Raka menggunakan ilmu hitam atau sihir untuk mendapatkan kekayaan. Beberapa anak-anak kampung yang dulu bersahabat dengannya mulai menjauh karena takut ikut terkena dampak. Namun Raka tetap tenang. Ia sadar bahwa keajaiban yang diterimanya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga dan digunakan dengan bijak. Ia mulai membantu tetangga yang kesulitan dengan sembunyi-sembunyi, memberi benih padi terbaik, mengajari mereka cara merawat sawah, bahkan membagikan sebagian hasil tangkapannya di sungai tanpa orang tahu siapa yang memberinya. Suatu siang, Raka mendengar teriakan dari arah sungai. Ia berlari dan menemukan seorang anak kecil terseret arus deras. Tanpa berpikir panjang, Raka terjun ke air, melawan arus yang kuat, dan berhasil menyelamatkan anak itu. Saat anak itu ditolong, seekor elang bertanduk satu muncul di atas kepala Raka, mengepakkan sayapnya lebar, seakan memberikan dorongan dan perlindungan. Ini bukan hanya tentang kekayaan, Raka. Ini tentang keberanian dan kepedulian. Terdengar suara elang di kepala Raka. Hari itu, warga kampung yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari siapa Raka sebenarnya. Mereka melihat bahwa kekayaan dan keajaiban yang dimilikinya bukan untuk kesombongan, tapi untuk kebaikan. Perlahan, rasa iri dan prasangka mulai bergeser menjadi kekaguman dan rasa hormat. Namun, ujian yang lebih besar datang dari luar kampung. Suatu malam, seorang pedagang kaya dari kota melihat kabar tentang Raka di pasar dekat desa. Ia mendengar bahwa seorang pemuda kampung memiliki sawah yang selalu subur, ikan melimpah, dan kekayaan yang tiba-tiba datang. Pedagang itu berpikir bahwa ini adalah peluang untuk meraih keuntungan besar dengan memanfaatkan Raka atau bahkan merebut karomah yang dimilikinya. Raka sendiri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa karomah dari elang bertanduk satu bukan hanya tentang kekayaan, tapi juga kekuatan batin, ketenangan, dan kebijaksanaan. Setiap kali ia menggunakan hasil panen atau tangkapannya untuk membantu orang lain, ia merasa energi bulu keemasan semakin kuat. Namun, jika niatnya tergoda oleh keserakahan atau iri, bulu itu terasa berat dan dingin, seakan memberi peringatan. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Dalam mimpi, ia berada di hutan yang gelap. Bayangan manusia dengan wajah cemburu muncul di sekelilingnya, mencoba merenggut bulu keemasan dari tangannya. Tiba-tiba, elang bertanduk satu muncul, mengepakkan sayapnya, dan suara gemuruh terdengar di seluruh hutan. Raka, hati-hati. Mereka akan datang. Jangan tergoda, tetap tulus, kata suara itu. Raka terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu bahwa ujian nyata tidak hanya datang dari alam, tapi juga dari manusia yang serakah. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk melindungi dirinya, ibunya, dan karomah yang diberikan elang. Ia mulai membuat jebakan sederhana di sawah dan sungai, memanfaatkan pengetahuan alam agar tidak ada yang bisa mengambil hasil jerih payahnya tanpa izin. Musim panen kali ini membawa berkah yang belum pernah dialami kampung Sukamaju. Sawah Raka subur tak tertandingi, sungai di dekat rumahnya penuh ikan, dan hasil panen serta tangkapannya selalu melimpah. Tetapi dengan berkah datang ujian yang lebih berat. Beberapa tetangga yang iri semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Pak Jaya, yang sudah kehilangan muka karena gagal merebut rahasia Raka, kini mulai merencanakan langkah lebih ekstrim. Ia
ingin mendapatkan bulu keemasan Raka, atau setidaknya menyingkirkan Raka agar tak ada yang bisa menyaingi kekayaannya. Malam itu, Raka sedang duduk di beranda rumah, menatap bulan purnama. Ia memegang bulu keemasan yang selalu ia bawa, merasakan energi hangat yang menenangkan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah semak-semak. Seekor monyet kecil muncul, membawa pesan dari hutan. Raka tersenyum. Ia tahu alam sedang mengingatkannya, ujian lebih besar akan datang dari manusia yang serakah. Keesokan harinya, beberapa pedagang dari kota datang ke kampung. Mereka mendengar kabar tentang pemuda ajaib yang sawahnya selalu subur dan tangkapannya selalu melimpah. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk meraup keuntungan. Salah seorang pedagang, bernama Pak Wiran, mendekati Raka dengan niat baik di permukaan, namun hati yang licik. "Raka, aku dengar hasil panenmu luar biasa. Bagaimana kalau kita kerjasama? Aku bisa membeli hasil panenmu dengan harga tinggi," kata Pak Wiran sambil tersenyum manis. Raka tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak Wiran. Tapi aku hanya ingin membantu kampungku. Semua hasil panen ini untuk kami dan untuk mereka yang membutuhkan," jawab Raka lembut. Pak Wiran menelan ludah. Ia tidak menyangka pemuda itu akan menolak. Namun, rasa serakahnya semakin memuncak. Ia mulai merencanakan cara untuk mengambil bulu keemasan dari Raka, percaya bahwa benda itu adalah sumber kekayaan dan keberuntungan yang luar biasa. Di malam hari, Raka kembali ke hutan untuk berbicara dengan elang bertanduk satu. Burung itu hinggap di batu besar, matanya menatap tajam ke arah Raka. "Raka, ancaman manusia serakah semakin nyata. Mereka tidak hanya ingin mengambil harta, tapi juga ingin menghancurkan hatimu. Ingat, kekuatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi dan menolong. Gunakan dengan bijak." Suara elang terdengar di kepala Raka. Raka mengangguk. Ia mulai merasakan karomah bulu keemasan semakin kuat. Setiap kali ia memegangnya, ia bisa merasakan energi alam mengalir, seakan membimbing langkahnya dan memberi intuisi untuk menghadapi bahaya. Beberapa malam kemudian, ketika Pak Wiran dan beberapa pedagang kaya mencoba menyelinap ke sawah Raka untuk mengambil bulu keemasan, hal-hal ajaib terjadi. Tanah di sawah tiba-tiba terasa lembut dan licin, membuat mereka hampir terjatuh. Akar-akar pohon muncul dari tanah, menghalangi langkah mereka. Seekor burung hantu besar muncul dari pepohonan, menatap mereka dengan mata tajam. Mereka ketakutan dan lari tanpa berani kembali. Keesokan harinya, Pak Wiran mulai merencanakan strategi baru. Ia berpikir bahwa jika ia tidak bisa mengambil karomah Raka dengan kekerasan, mungkin ia bisa menyebarkan fitnah. Ia mulai menebar kabar bahwa Raka menggunakan ilmu hitam dan sihir jahat. Beberapa tetangga mulai ragu, tapi banyak juga yang tetap kagum pada kebaikan dan keberanian Raka. Sementara itu, Raka tidak tinggal diam. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk membantu lebih banyak orang secara tersembunyi. Ia memberikan benih padi terbaik kepada tetangga yang kesulitan, memberi ikan kepada keluarga miskin tanpa orang tahu, dan menolong hewan yang terluka di hutan. Setiap kali ia berbuat baik, energi bulu keemasan semakin kuat, seakan alam sendiri mendukungnya. Suatu sore, Raka menemukan seekor rusa muda terjerat di hutan. Dengan hati-hati, ia melepaskan jerat itu, dan rusa itu lari kembali ke hutan. Namun sebelum pergi, rusa itu menatap Raka dengan mata penuh rasa terima kasih. Tiba-tiba, Raka merasakan energi dari bulu keemasan semakin kuat. Ia sadar bahwa karomah ini bukan sekadar kekayaan materi, tapi juga kemampuan untuk menjaga dan menyelaraskan alam. Tetapi ancaman dari manusia serakah terus meningkat.
Pak Jaya dan Pak Wiran mulai bekerja sama, merencanakan cara untuk menaklukkan Raka dan mengambil karomahnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap niat jahat yang mereka rencanakan diamati oleh elang bertanduk satu dan alam sekitar. Hutan, sungai, pohon, dan hewan semua seakan bersatu untuk melindungi Raka. Di malam yang gelap, Raka bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, bayangan manusia serakah mencoba merenggut bulu keemasan dari tangannya. Ia merasa cemas, namun kemudian elang bertanduk satu muncul, mengepakkan sayapnya lebar, dan energi panas mengalir dari bulu keemasan. Bayangan manusia serakah itu terseret mundur, dan suara elang terdengar lantang. Raka, ingatlah. Kekuatan ini untuk melindungi dan menolong. Jangan takut menghadapi mereka. Tetaplah tulus. Raka terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu ujian yang dihadapinya semakin berat, dan ia harus bersiap menghadapi serangan nyata dari manusia serakah yang ingin merebut karomahnya. Beberapa minggu setelah insiden di sawah, ketenangan kampung Sukamaju mulai terguncang lagi. Raka, pemuda kampung yang dikenal baik hati, kini semakin sering menjadi perhatian orang-orang karena keajaiban yang dimilikinya semakin nyata. Hasil panen dan tangkapan ikannya melimpah, sungai dan sawah seakan memberi berkah tanpa batas. Namun semua itu menarik perhatian manusia serakah dari luar dan dalam kampung. Pak Jaya dan Pak Wiran, yang semakin gelisah karena rencana mereka gagal, mulai merencanakan strategi yang lebih licik. Mereka ingin mengambil karomah Raka dengan tipu daya. Mereka berencana berpura-pura berteman, membujuk Raka untuk mengungkapkan rahasia kekayaannya, dan kemudian merebutnya. Suatu siang, saat Raka sedang memanen padi, Pak Wiran mendekat dengan wajah ramah. Raka, aku dengar kau banyak membantu tetangga. Itu hal yang luar biasa. Tapi aku ingin belajar darimu. Bisakah kau ajari aku dan orang-orang bagaimana sawahmu bisa begitu subur? Raka menatapnya dengan hati-hati. Ia bisa merasakan niat tersembunyi dari Pak Wiran, tapi ia tetap bersikap ramah. Pak Wiran, aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Allah memberi kita banyak hal jika kita merawatnya dengan hati. Tidak ada rahasia khusus. Pak Wiran tersenyum tipis, namun rasa serakah di matanya tetap tampak. Ia merasa bahwa Raka menyembunyikan sesuatu, dan hal itu membuatnya semakin ingin memilikinya. Malamnya, Raka kembali ke hutan untuk berbicara dengan elang bertanduk satu. Burung itu hinggap di batu besar dengan sayap terbentang, matanya bersinar tajam di cahaya bulan. Raka, ujianmu semakin berat. Mereka yang serakah akan terus mencoba mengambil apa yang bukan miliknya. Kamu harus belajar menggunakan karomah ini secara nyata, bukan hanya untuk perlindungan diri, tapi juga untuk menolong kampung. Suara elang terdengar di kepala Raka. Raka mengangguk. Ia sadar bahwa waktunya untuk memperlihatkan kekuatan karomah secara terbuka telah tiba. Ia memutuskan untuk mulai melindungi kampungnya dengan cara yang tidak biasa, dengan memanfaatkan karomah bulu keemasan dan hubungan spiritualnya dengan alam. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun tanpa henti. Sungai mulai meluap, dan warga kampung panik karena air mengancam rumah dan sawah mereka. Raka segera bertindak. Ia berdiri di tepi sungai, memegang bulu keemasan di tangannya, dan berfokus. Energi hangat mengalir dari bulu ke seluruh tubuhnya, seakan mengalir ke sungai yang meluap. Tiba-tiba, air sungai berhenti meluap, arusnya menjadi tenang, dan banjir pun surut seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan air. Warga kampung yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka melihat Raka menatap sungai dengan tenang, bulu keemasan di tangannya bersinar lembut di bawah cahaya petir. Pak Jaya dan Pak Wiran juga berada di tempat itu, menyaksikan dengan mulut ternganga.
Mereka mulai menyadari bahwa karomah Raka bukan sekadar mitos. Raka memiliki kekuatan yang nyata, dan hal itu membuat mereka semakin gelisah dan iri. Setelah hujan reda, Raka berkeliling kampung untuk memastikan semua warga aman. Ia membantu menata rumah yang rusak, membersihkan jalan yang tertimbun lumpur, dan membagikan hasil tangkapan ikannya kepada mereka yang membutuhkan. Setiap tindakan kebaikan membuat energi bulu keemasan semakin kuat, seakan alam sendiri mendukungnya. Namun, ancaman dari manusia serakah tidak berhenti. Pak Wiran mulai menyusun rencana yang lebih ekstrim. Ia ingin menculik Raka saat malam hari, mengambil bulu keemasan, dan memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Pak Jaya juga mulai bekerja sama, menyusun strategi agar Raka tidak bisa melawan mereka. Raka mulai merasakan firasat bahaya. Ia kembali ke hutan untuk meminta petunjuk pada elang bertanduk satu. Burung itu mengepakkan sayapnya, terbang mengitari Raka, dan matanya menatap tajam. Raka, ancaman nyata akan datang. Mereka akan mencoba memanfaatkan keserakahan untuk melemahkanmu. Jangan takut. Gunakan karomah ini dengan bijak. Alam akan membantumu, tapi hatimu harus tetap murni. Suara elang terdengar tegas. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menguji kemampuan karomahnya lebih jauh. Ia berdiri di tengah sawah, memegang bulu keemasan, dan fokus pada alam sekitar. Tanah, air, dan udara seakan meresponsnya. Rumput tumbuh lebih hijau, ikan di sungai bergerak seakan menari, dan hewan-hewan di hutan keluar mendekat tanpa takut. Semua energi alam berpadu, memperlihatkan bahwa Raka kini memiliki kendali yang lebih besar atas karomah itu. Tetangga dan warga yang menyaksikan kejadian itu semakin kagum dan takut. Mereka mulai memahami bahwa Raka bukan sekadar pemuda biasa. Ia adalah penjaga karomah, pelindung alam, dan pembawa keberkahan bagi kampung. Di malam hari, Raka duduk di beranda rumahnya, memegang bulu keemasan. Ia berpikir tentang tanggung jawab yang diembannya. Kekayaan dan keajaiban yang diterimanya bukan sekadar hadiah, tetapi ujian hati dan kemampuan untuk menolong orang lain. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya akan semakin menantang, terutama menghadapi manusia serakah yang terus berusaha memanfaatkan kekuatannya. Musim panen yang melimpah telah membawa kebahagiaan bagi kampung Sukamaju, namun juga membuat rasa iri hati manusia serakah semakin memuncak. Pak Jaya dan Pak Wiran, yang sebelumnya gagal mencoba berbagai cara untuk mengambil karomah Raka, kini bersiap untuk konfrontasi nyata. Mereka tidak lagi mencoba tipu daya, kali ini mereka ingin merebut kekuatan Raka secara paksa. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Raka tengah memeriksa sawahnya. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang terdengar. Tiba-tiba, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di pinggir sawah. Ia mengenali Pak Jaya dan Pak Wiran bersama beberapa orang yang tampak membawa obor dan alat-alat pertanian, tampaknya siap menyerang. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini saatnya menghadapi ujian terberat. Ia memegang bulu keemasan, merasakan energi hangat mengalir dari bulu ke seluruh tubuhnya. Hutan dan alam sekitarnya seolah hidup, menunggu sinyal darinya. Pak Jaya, Pak Wiran, kalian tidak seharusnya melakukan ini. Suara Raka terdengar tegas namun tenang. Pak Wiran tertawa sinis. Raka, cukup main-main. Kami ingin bulu itu, dan kami akan mengambilnya dengan paksa jika perlu. Jangan pikir kamu bisa menghalangi kami. Raka menatap mereka dengan penuh keteguhan. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi kekuatan hati dan karomah dari alam. Ia menutup mata sejenak, fokus pada energi bulu keemasan,
dan merasakan kekuatan dari pohon, tanah, air, bahkan hewan-hewan di hutan. Seketika, burung-burung malam berkicau keras, monyet-monyet di pepohonan bergerak riang, dan angin bertiup deras seakan memberi tekanan pada manusia serakah itu. Akar-akar pohon muncul dari tanah, menghalangi langkah mereka. Pak Jaya dan Pak Wiran terhuyung, bingung dan takut. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Teriak Pak Jaya, hampir jatuh ke lumpur sawah. Raka membuka matanya, dan bulu keemasan bersinar terang di tangannya. Cahaya itu memantul ke pepohonan, menerangi seluruh sawah. Seekor elang bertanduk satu muncul dari langit malam, hinggap di atas batu besar, matanya menatap tajam ke arah mereka. Suara elang terdengar di kepala Raka. Raka, sekarang saatnya menunjukkan kekuatan karomah dengan bijak. Lindungi dirimu, lindungi kampung, tetapi jangan gunakan untuk balas dendam. Ingat, hati yang tulus akan selalu menang. Raka mengangguk. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan energi dari bulu keemasan menyebar ke seluruh sawah. Tanah di bawah kaki para penyerang bergerak, lumpur muncul, dan beberapa akar pohon muncul untuk menahan mereka. Angin kencang bertiup, membuat obor mereka padam, dan suara gemuruh seakan datang dari bumi itu sendiri. Pak Wiran dan Pak Jaya panik. Mereka mencoba melawan, tapi setiap langkah mereka terhambat oleh kekuatan alam yang seakan menuruti Raka. Tiba-tiba, air dari sungai kecil di dekat sawah naik perlahan, membentuk dinding tipis yang menghalangi mereka. Mereka ketakutan dan hampir terjatuh. Warga kampung yang menyaksikan dari kejauhan terperangah. Mereka melihat pemuda miskin yang selama ini mereka anggap biasa, kini berdiri tegak di tengah sawah, dikelilingi cahaya keemasan, burung elang bertanduk satu terbang di atas kepala, dan alam seakan bergerak bersamanya. Kekaguman dan rasa hormat mulai muncul di hati mereka. Pak Jaya akhirnya menjatuhkan diri ke tanah, ketakutan. Raka, maafkan kami. Kami salah. Kami hanya iri, kami tidak tahu, katanya gemetar. Pak Wiran pun mengikuti, wajahnya pucat pasi. Raka menatap mereka dengan tenang. Ini bukan soal balas dendam. Kekayaan dan keajaiban ini untuk kebaikan. Kalian boleh belajar, tapi jangan mencoba mengambil dengan paksa. Itu salah. Sejak malam itu, suasana di kampung berubah total. Orang-orang yang sebelumnya iri mulai menyadari siapa Raka sebenarnya. Ia bukan sekadar pemuda kaya atau misterius, tetapi penjaga karomah yang tulus hati dan pemberani. Keajaiban yang terjadi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh kampung dan alam sekitarnya. Raka pun mulai menggunakan karomahnya lebih nyata untuk kebaikan. Ia membangun sistem irigasi sederhana yang memanfaatkan energi alam sehingga sawah-sawah kampung selalu subur, membantu anak-anak belajar dengan memberikan buku-buku dan pelajaran rahasia tentang alam, dan menolong setiap hewan yang terluka. Setiap tindakan kebaikan membuat bulu keemasan bersinar lebih terang, dan energi dari elang bertanduk satu semakin kuat. Namun, Raka juga menyadari bahwa ujian belum selesai. Ancaman manusia serakah masih ada, mungkin dari kota yang mendengar kabar tentang kekayaan dan keajaiban kampung. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar menikmati kekayaan, tapi melindungi, menolong, dan menjaga hati tetap murni menghadapi setiap ujian yang akan datang. Beberapa minggu setelah konfrontasi di sawah, kabar tentang Raka dan keajaiban yang dimilikinya mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk menyaksikan sendiri pemuda kampung miskin yang mendadak kaya raya dan memiliki karomah luar biasa. Sawahnya selalu subur, sungainya penuh ikan, dan setiap tindakan Raka membawa keberkahan bagi seluruh kampung. Namun,
Dengan perhatian yang meningkat, muncul ancaman baru. Beberapa orang dari desa lain yang mendengar kabar tentang Karomah Raka datang dengan niat yang berbeda. Ada yang ingin belajar dari Raka dengan tulus, tetapi ada juga yang serakah, ingin memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Suatu pagi, Raka sedang berjalan di tepi sungai, memeriksa keadaan ikan dan kualitas air. Dari kejauhan, ia melihat rombongan orang asing mendekat. Mereka membawa tas besar, pakaian mahal, dan terlihat seperti pedagang atau pejabat kota. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Pak Ardi, mendekati Raka dengan sopan. "Raka, kami mendengar banyak tentangmu. Konon sawahmu selalu subur dan sungaimu penuh ikan. Bisakah kau menunjukkan caranya? Kami ingin membantu desa kami agar makmur seperti ini," kata Pak Ardi dengan suara ramah. Raka tersenyum. "Aku hanya mengikuti alam dan merawatnya dengan hati. Tidak ada rahasia khusus selain kerja keras, ketulusan, dan menghormati alam," jawabnya. Pak Ardi mengangguk, namun di belakangnya, beberapa orang lain tampak menatap Raka dengan pandangan penuh ambisi. Mereka mencoba mencari cara untuk mengambil keuntungan dari Karomah Raka. Raka menyadari hal itu dan merasa ada ujian baru yang harus ia hadapi, menghadapi manusia serakah dari luar desa. Malamnya, Raka kembali ke hutan untuk berbicara dengan elang bertanduk satu. Burung itu hinggap di batu besar, matanya bersinar keemasan, dan suaranya terdengar tegas di kepala Raka. "Raka, ancaman baru akan datang dari luar. Mereka tidak mengenalmu, hanya mendengar kabar. Gunakan karomah ini untuk menolong, tetapi tetap waspada. Jangan biarkan keserakahan mereka mengganggu keseimbangan alam dan kampungmu." Raka mengangguk, merasakan energi bulu keemasan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tahu waktunya untuk menunjukkan keajaiban secara lebih nyata telah tiba. Keesokan harinya, Raka membawa beberapa pemuda kampung ke sawah dan sungai. Ia mulai menunjukkan cara menanam padi dengan teknik sederhana yang memanfaatkan aliran air dan nutrisi alami dari tanah. Setiap langkah yang ia lakukan, energi bulu keemasan membuat sawah semakin subur. Rumput tumbuh hijau, air mengalir jernih, dan ikan di sungai berenang ramai, seolah menari mengikuti irama alam. Orang-orang dari desa tetangga terpesona. Mereka menyaksikan bagaimana satu pemuda bisa membawa keberkahan bagi seluruh kampungnya. Beberapa dari mereka yang datang dengan niat tulus mulai belajar, meniru teknik Raka, dan merasakan manfaat langsung. Namun, yang serakah tetap merencanakan strategi lain. Mereka mulai berpikir bahwa dengan mengambil bulu keemasan atau menaklukkan Raka, mereka bisa membawa kekuatan itu ke desa mereka sendiri. Di malam hari, Raka bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berada di atas bukit, mengawasi dua desa, kampungnya dan desa tetangga yang serakah. Bayangan manusia yang iri mencoba merenggut bulu keemasan dari tangannya. Ia merasa takut, tapi kemudian elang bertanduk satu muncul, mengepakkan sayapnya lebar, dan energi hangat mengalir dari bulu ke seluruh tubuh Raka. "Raka, kekuatan ini bukan hanya untukmu, tapi untuk menolong banyak orang. Jangan takut menghadapi mereka. Tetap tulus dan gunakan dengan bijak," suara elang terdengar lantang. Raka terbangun dengan hati berdebar. Ia tahu ujian yang lebih besar akan datang. Tidak hanya harus melindungi kampungnya, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan memastikan manusia serakah tidak merusak kebaikan yang telah ia mulai. Beberapa hari kemudian, ancaman nyata muncul. Sekelompok orang dari desa tetangga mencoba menyelinap ke sawah Raka pada malam hari. Mereka ingin mengambil karomah bulu keemasan. Namun, saat mereka melangkah,
Tanah di bawah kaki mereka bergerak, akar-akar pohon muncul, dan air sungai tiba-tiba naik membentuk dinding tipis yang menghalangi. Mereka ketakutan dan lari. Warga kampung Sukamaju yang menyaksikan dari kejauhan terperangah. Mereka melihat Raka berdiri di tengah sawah dengan bulu keemasan bersinar, burung elang bertanduk satu terbang di atas kepala, dan alam seakan bergerak bersamanya. Kekaguman dan rasa hormat meningkat, sementara rasa takut muncul pada mereka yang serakah. Raka menyadari bahwa karomah ini bukan hanya soal kekayaan atau kekuatan, tapi tanggung jawab besar untuk melindungi dan menolong banyak orang. Ia mulai memperluas pengaruhnya, membantu desa tetangga yang tulus dengan teknik bercocok tanam, memberi benih, dan menolong mereka merawat sungai serta hutan. Dengan setiap tindakan kebaikan, bulu keemasan bersinar lebih terang, energi alam semakin kuat, dan hubungan Raka dengan elang bertanduk satu semakin mendalam. Raka kini tidak hanya pemuda kampung miskin yang menjadi kaya, tapi penjaga keseimbangan alam dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Kampung Sukamaju mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Sawah-sawah subur, sungai penuh ikan, dan kehidupan warga menjadi lebih sejahtera. Keajaiban Raka telah menyebar ke desa-desa tetangga. Namun, dengan ketenaran itu, muncul ancaman yang lebih besar. Manusia serakah dari luar desa, termasuk Pak Wiran dan Pak Jaya, mulai merencanakan langkah ekstrim untuk mengambil karomah bulu keemasan Raka. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, sekelompok orang dari kota dan desa tetangga datang ke kampung. Mereka membawa peralatan untuk menyergap Raka. Pak Wiran memimpin, bersama beberapa orang bersenjata tongkat dan alat pertanian. Mereka yakin, dengan kekuatan jumlah dan tipu daya, mereka bisa merampas karomah Raka. Raka duduk di tepi sungai, memegang bulu keemasan, merasakan energi yang hangat mengalir. Ia tahu malam ini adalah ujian terbesar yang harus ia hadapi. Ia menutup mata, fokus pada energi alam, dan mendengar suara elang bertanduk satu di kepalanya. Raka, ancaman ini berbeda. Mereka datang bukan hanya karena rasa iri, tapi juga karena keserakahan dan kebodohan. Ingat, kekuatan karomah bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi dan menolong. Gunakan dengan hati yang tulus. Raka mengangguk. Ia berdiri, menatap gelap malam, dan memanggil energi dari bulu keemasan. Tanah di sawah mulai bergetar, angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan, dan hewan-hewan hutan muncul untuk melindungi kampung. Alam seakan hidup dan siap membantu Raka. Kelompok manusia serakah mulai menyerbu, namun saat mereka melangkah ke sawah, tanah tiba-tiba licin, lumpur muncul, dan akar pohon menahan langkah mereka. Beberapa hampir terjatuh, panik, dan mulai berteriak. Pak Wiran mencoba memimpin mereka maju, tapi angin kencang menghalangi dan obor mereka padam. Raka memegang bulu keemasan lebih erat. Cahaya hangat memancar, menyelimuti sawah dan sungai. Seekor elang bertanduk satu muncul dari langit, mengepakkan sayapnya lebar, dan terbang melingkar di atas kepala Raka. Matanya yang kuning keemasan menatap tajam ke arah manusia serakah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti bumi sendiri mengingatkan mereka. Cukup. Kalian tidak seharusnya membawa keserakahan ke sini. Suara Raka terdengar lantang, penuh wibawa. Para penyerang kaget. Mereka tidak menyangka kekuatan Raka begitu nyata. Beberapa mulai merasa takut, namun ada juga yang nekat maju. Saat mereka melangkah, air sungai tiba-tiba naik membentuk dinding, lumpur bergerak seperti hidup, dan akar-akar pohon menahan mereka. Mereka terhuyung dan panik, tidak mampu melanjutkan langkahnya. Pak Wiran berteriak marah. Ambil saja bulu itu.
Jangan biarkan dia menghentikan kita. Namun, langkahnya terhenti karena energi dari bulu keemasan terasa menekan dirinya. Ia hampir jatuh ke tanah. Pak Jaya pun mengalami hal yang sama. Tubuhnya gemetar karena takut dan energi alam menahannya. Raka menatap mereka dengan tegas tapi tenang. Aku tidak akan menyakiti kalian jika kalian meninggalkan keserakahan. Kekuatan ini untuk menolong, bukan untuk dimanfaatkan oleh orang yang serakah. Melihat keteguhan Raka, sebagian dari mereka mulai sadar. Mereka menurunkan kepala, ketakutan dan menyesal. Raka, maafkan kami salah, terdengar suara gemetar Pak Jaya. Saat itu, elang bertanduk satu terbang mendekat, mengepakkan sayapnya hingga menimbulkan angin besar. Cahaya keemasan dari bulu Raka dan sinar mata elang menyatu, membentuk aura pelindung di seluruh kampung. Semua warga desa yang tulus dan pemuda yang belajar dari Raka merasakan energi itu, dan suasana menjadi damai namun penuh kekuatan. Raka kemudian menatap langit, dan dengan suara tegas berkata, "Bagi yang ingin belajar dengan tulus, aku akan mengajari kalian. Bagi yang datang dengan keserakahan, pergilah dari sini. Ini adalah rumah dan sawah kami, dan aku akan melindungi semuanya." Malam itu, keajaiban terjadi. Alam seolah merayakan keberanian dan ketulusan Raka. Sungai kembali tenang, tanah subur semakin hijau, ikan berenang dengan riang, dan hewan-hewan hutan kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka yang datang dengan niat buruk pergi dengan hati takut dan menyesal. Yang datang dengan niat baik tetap belajar dan menerima pelajaran berharga tentang alam dan kebaikan hati. Keesokan harinya, Kampung Sukamaju menjadi ramai bukan karena konflik, tapi karena rasa kagum dan hormat terhadap Raka. Warga kampung kini menyadari bahwa kekayaan dan keajaiban yang dimiliki Raka bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga keseimbangan, menolong manusia, dan melindungi alam. Raka pun mulai mengajarkan teknik bercocok tanam dan perawatan sungai kepada pemuda desa tetangga yang tulus. Ia membagikan pengetahuan tentang cara merawat alam agar selalu memberi keberkahan. Setiap kali ia berbuat baik, bulu keemasan bersinar lebih terang, dan hubungannya dengan elang bertanduk satu semakin mendalam. Setelah menghadapi berbagai ujian, ancaman manusia serakah, dan konflik dari desa-desa tetangga, Raka kini telah tumbuh menjadi sosok pemuda yang bijaksana, pemberani, dan penuh kebaikan hati. Karomah bulu keemasan dan kehadiran elang bertanduk satu bukan lagi sekadar rahasia yang disembunyikan, melainkan simbol perlindungan dan keberkahan bagi seluruh kampung. Pagi itu, matahari terbit dengan cemerlang di Kampung Sukamaju. Udara segar dipenuhi aroma tanah basah dari sawah yang subur, suara gemericik sungai yang jernih, dan kicauan burung yang merdu. Warga kampung mulai beraktivitas dengan penuh semangat. Anak-anak menolong orang tua menanam padi, nelayan memeriksa jala di sungai, dan pemuda-pemudi membawa hasil panen ke pasar. Semua ini berjalan harmonis, tanpa ada rasa takut atau iri. Raka berdiri di tepi sawah, memegang bulu keemasan. Cahaya lembut memancar dari bulu itu, menyebar ke seluruh kampung, membuat rumput hijau berkilau dan air sungai tampak seperti kaca bening. Di atasnya, elang bertanduk satu terbang tinggi, hinggap sejenak di batu besar, kemudian mengepakkan sayapnya dan mengitari kampung sebagai simbol perlindungan. Warga berkumpul untuk mendengarkan Raka. Mereka ingin mendengar kata-kata bijaknya yang selama ini membimbing kampung melalui masa-masa sulit. Teman-teman semua, kata Raka dengan suara tenang tapi tegas, kekayaan dan keajaiban yang kalian lihat bukan hanya milikku. Ini adalah karunia alam yang harus kita jaga bersama. Kekayaan sejati bukan sekadar harta, tapi kerja keras, kebaikan hati, dan kemampuan menolong sesama.
Semua warga mendengarkan dengan hikmat, menyadari betapa berharganya pelajaran itu. Mereka mulai menata sawah, sungai, dan hutan dengan lebih bijak, meniru ketekunan dan ketulusan Raka. Desa tetangga yang sebelumnya datang dengan niat tulus kini ikut belajar dan membangun kerjasama, menjalin persaudaraan dan hubungan yang harmonis antar desa. Di tengah kegiatan itu, Raka melihat Pak Jaya dan Pak Wiran, yang dulu menjadi musuhnya, mendekat dengan wajah menunduk. Mereka ingin meminta maaf dan belajar dari Raka. Raka tersenyum dan mengulurkan tangan. Kalian datang dengan hati tulus sekarang. Itu yang terpenting. Mari kita belajar dan bekerja bersama untuk kebaikan semua. Pak Jaya dan Pak Wiran tersenyum lega. Mereka mulai membantu warga, menanam padi, memperbaiki rumah, dan belajar menjaga alam. Keajaiban tidak lagi menjadi milik individu, tapi menjadi kekuatan kolektif yang membawa harmoni bagi seluruh kampung dan desa sekitar. Siang hari, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Burung elang bertanduk satu tiba-tiba menuki ke arah sawah dan mendarat di dekat Raka. Dari paruhnya, ia menjatuhkan sebuah bulu berukuran besar dan berkilau lebih terang dari bulu keemasan yang dimiliki Raka. Raka menatap bulu itu, terpesona. Elang itu mengibaskan sayapnya, seolah memberi pesan. Kekuatan karomah kini terbuka sepenuhnya, bukan hanya untuk Raka, tapi untuk seluruh orang yang tulus hatinya. Raka merasakan energi luar biasa mengalir dari bulu itu. Ia menatap sawah, sungai, hutan, dan kampung. Setiap tanaman, hewan, dan manusia seakan menerima energi itu. Sungai semakin jernih, ikan melompat riang, burung-burung beterbangan menari di langit, dan tanah menjadi lebih subur dari sebelumnya. Warga kampung menjerit kagum, menyaksikan keajaiban yang belum pernah mereka lihat. Ini luar biasa, teriak salah seorang warga. Raka, kami tidak pernah melihat alam bekerja begitu indah sebelumnya. Raka tersenyum. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari ketulusan hati dan kerjasama dengan alam. Karomah bukan sekadar kekayaan, tapi cara untuk mengajarkan manusia agar hidup selaras dengan bumi dan sesama. Malam harinya, Raka mengadakan acara sederhana di tengah kampung. Warga berkumpul, menyanyi, menari, dan merayakan kehidupan yang baru. Semua merasa damai, bersyukur, dan bahagia. Bulu keemasan di tangan Raka bersinar lembut, cahaya itu menyelimuti seluruh kampung, memberi rasa hangat dan aman. Elang bertanduk satu hinggap di atas pohon besar, menatap Raka dengan mata penuh kebijaksanaan. Raka berbicara kepada semua orang, ingatlah, keajaiban dan kekayaan ini bukan untuk diri sendiri. Jagalah alam, tolonglah sesama, dan tetaplah tulus. Dengan begitu, kita akan selalu hidup damai dan sejahtera. Hari-hari berikutnya, Kampung Sukamaju menjadi teladan bagi desa-desa lain. Mereka belajar bertani dengan hati, menjaga hutan dan sungai, serta hidup harmonis dengan sesama. Raka terus menolong, mengajarkan ilmu bercocok tanam, merawat alam, dan membimbing orang-orang dengan bijaksana. Cerita Raka dan elang bertanduk satu akhirnya menjadi legenda. Bulu keemasan yang dahulu hanya milik Raka kini menjadi simbol keberkahan, ketulusan, dan keharmonisan alam. Warga kampung, desa tetangga, dan generasi-generasi berikutnya belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah harta materi, tetapi hati yang tulus, keberanian untuk menolong, dan hidup selaras dengan alam.